PS1. Pintu guys. Halo, halo. Wah, minal aidin wal faidin katanya kan. Lebaran ini, bro, tanggal 24. Karena berapa hari ini kan yang aku habis kecelakaan, jadi aku nggak kemana-mana. Tadi hari ini ya, aku tadi mau keluar, cuman kayaknya sepi banget. Ngekok dari Lalamus, mungkin orang udah pada liburan, jadi aku stay di rumah dulu lah. Sembari pantau-pantau nih arahnya dari mana dulu. Kalau nggak nanti jam 2 kita coba keluar. Kenapa pilih jam 2? Mungkin orang pagi lagi malas-malasan, malas makan, malas kemana-mana. Ntar jam 2, jam 3 mungkin mereka lapar, pengen beli. Nyari kesempatan aja, kecil-kecil aja dulu. Emang posisinya emang lagi liburan begini pasti sepi kan. Dan ini ya dikit-dikit update berita, dan aku ada buka kripto juga. Ini aku ada buka kripto. Di sini kelihatan nggak ya? Di sini udah kelihatan. Jadi aku udah lama banget nggak buka kripto. Terakhir bulan Maret ya. Maret apa ya? Februari apa? Februari Maret ya. Maksudnya kalau transaksi terakhir mah ya November ya, Desember aku udahlah. Oke, kita mau bahas yang ini dulu nih. Jadi ada berita di CNBC. Ini mengerikan sekali. Langkah cuan Goto dan Grab bikin driver ojol langka. Oke. Ini kalau kalian bisa baca di ini ada beritanya ya. Di CNBC Indonesia Market. Jadi intinya gini aja. Ini harus di roll up dulu ya, biar kelihatan semua nih. Jadi si Goto ini dia punya gross transaction value-nya dia naik 22%. Sektor perusahaan tumbuh lebih cepat, melonjak 33%. Nah gitu. Business on demand-nya naik tuh, terus pendapatan kota perusahaannya 33%. Karena peningkatan potongan yang diperoleh dari pengemudi, coy. Gila. Ini aku ngomong kasar-kasar aja deh. Istilahnya ngomong meres dari si Mitra aja udah. Mitra dipotong, naikin deh. Dia sekarang kita langsung ke highlightnya yang ini agak ngeselin sih. Ngerinya apa? Karena ya udahlah ya gimana ya. Aturannya juga nggak jelas sih, masalahnya lama-lama ini sih di negara kita ya. Kata sih nggak boleh dari 20% atau harus turunkan waktu itu ya. Tahun lalu ya saya ingat aku baca itu ya. Dan sekarang dia ternyata udah mitra pengemudi udah naik dari 22%. Dan yang sebelumnya itu 20%. Tapi kan dengar-dengar sampai tembus 25%. Nggak tahu kan dia bisa naik turun gimana cara buktiannya. Aku sih bukan driver punya Goto atau Grab ya, jadi aku masih join di Lalamove tok. Lalamove masih stay di 20% beneran deh. Join Maxim itu kok nggak salah 10% atau 12% gitu loh. Cuman Maxim kan ya banyak order fiktif yang aku lihat beberapa waktu yang lalu ya, tapi nggak tahu sekarang. Dan pendapatannya ini udah perusahaan naik 125%. Masih rugi atau bla 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 di tahun sebelumnya, tapi dan naik gara-gara dia motongnya dinaikin ya, take rate-nya, potongan komisi yang dari aplikasi ya naik, pendapatan dia naik tinggi cuy. Strategi bisnis apa gitu loh, aku sih nggak tahu ya. Selama beberapa minggu terakhir ini banyak sih driver Grab curhat aja, bukan curhat sih, nanya-nanya soal Lalamove kan, nariknya sama-sama ketemunya Lalamove juga. Dia pakai helmnya Grab, jaketnya Gojek, jadi tasnya ada Shopee gitu kan. Dia ngambil handphonenya bunyi tetot gitu kan, Lalamove gitu. Karena aku bawa tas ke sana sini kan sekarang, tapi nggak dipakai, dia tahu itu Lalamove. Banyak cerita, nanya-nanya rate-nya, untung harganya di mana, zonanya kan ada triknya lah kasarnya kayak gitu.
Ini aja udah banyak curhat nih, potongan besar nih. Ini di CNBC nih di tanggal 17 April loh. Ya, udah lama sih, 5 hari yang lalu sebenarnya. Ini 24 April nih hari ini nih curhatnya. Ini pendapatan menurun ya, pasti driver pasti langka, ya kan. Terus potongan 25% apa 22% tuh gede. Yang sekarang aja udah serem banget. Sawangan, Gang Nangka, Sawangan. Depok. Ke Depok 75.000 guys. Murah banget. Lagi murah itu rate-nya beneran. Terus pengen jadi pegawai tetap ini. Lebih dari 20% tuh udah serem banget. Ini 20% ini potongan ke aplikatornya loh ya. Kita belum termasuk bensinnya, perawatannya. Kayak aku ini sekarang nih tuh kecelakaan kayak gini. Motornya lampunya pecah, butuh spare part ya kan, kayak spionnya pecah, bengkok atau apanya. Jadi ya itu nggak ditanggung loh, setiap hari kita jalan, ban, rem, nyawa kita harusnya dapat, dihargailah gitu kan. Makannya ya kan, dengan nyawa cuman dihargai dengan makan kali ya. Ini nggak tahu, ini aku cuman ngelantur aja. Ya itu nyawa, gimana cara kalian menghargai masing-masing lah. Entah itu dikasih makan yang enak. Ya kalau menurutku sih boro-boro bisa makan enak coy gitu kan. 20% tuh aku aja ya mikir 20% aja udah hematnya di bengkel ya. Aku punya peralatan bengkel sendiri, aku bisa maintenance sendiri, bisa ngerawat itu motor sendiri, ganti-ganti spare part masih bisa lah sampai sejauh sana. Lalu bensin aku bisa sejauh itu perjalanannya dengan cara-caraku, cara mengemudinya, cara bensin dioplos, dan itu bisa 1 liter bisa nyampe 50 kilo di motor yang sekarang jalan dah 48.000 kilo gitu kan. Pikirku itu udah pencapaian yang tingkat gitu kan. Terus ya banyak hal yang aku bisa lakukan sendiri, kayak kemarin jatuh, nubruk, itu aku nombok juga kan, bertanggung jawab gitu kan di jalanan. Seperti itu konsekuensinya. Itu potongannya besar bos, bisa 50% kali. Berarti gimana ngomong, kalau ngomong sistem keuangan yang bagus ya, ini udah nggak ada bagus-bagusnya sih sebenarnya. 20% ke aplikasi masih sisa 80% nih, 80%. Berarti 30% buat ya ini ngomong bensin juga ya. Aduh bingung deh. Dah nggak usah ngomong masalah keuangan yang bagus lah. Intinya kalau lebih dari 20% tuh yakin nih udah krisis ojol tuh pastilah ini. Jadi pembunuhnya ojol ini ternyata dari aplikasinya sendiri. Aku sih nggak ngerti ya mereka kenapa bisa rugi ya gitu. Lalamu kayak nggak banyak promosi gitu. Nggak punya toko aplikasi. Ini dia punya toko aplikasi loh. Nggak ngerti toko aplikasinya dia ini masih bayar ke Grab sama Gojek gitu kan. Kan masih motong juga kan, terus pembeli juga masih kena potongan juga kan. Kalau nggak salah gitu ya, aku terakhir aku nggak beli lagi udah lama banget. Mungkin zaman dulu promo, sekarang kan nggak ada promo-promoan, atau mungkin dipotong-potong. Harusnya sih terakhir seingatku ya itu kena potongan juga ya. Ini udah beralih ke pekerjaan konvensional cuy, ini udah masuk akal. Oh ternyata tidak boleh jadi driver tempat lain cuy, banyak saingan. Pusing nih. Krisis hantui ojol ini aku buka tabnya banyak banget. Buka nih. Faktanya. Ya udahlah nggak usah dibaca lagi, nih pasti musuh aplikasi sendiri biang keladinya ini. Jika krisis driver benar terjadi, menyebutkan nih Pak Taha nih apa Ibu nih, kesalahan para penyedia platform. Salahannya pasal mereka hanya memberikan persaingan bisnis perhatikan nasib driver. Menurut saya aplikasi sendiri biang keladinya sejak meledaknya kuota driver. Aplikasi Jumawa dengan bisnisnya arogan sekali. Nggak heran kalau mitra driver banyak yang udah nggak sanggup menjalankan profesinya. Wow, iyalah, betul lah. Tapi mitra tidak bisa melakukan perbaikan layanan karena menerima pendapatan dari tarif yang semakin kecil. Sangat banyak saingan dan harus menambah jam kerja. Iyalah, sangat betul sekali lah.
Gimana mau ngerawat kendaraan, wong ini buangin sampah ya. Gimana mau ngerawat kendaraan, mau ngerawat ini, ngerawat itu. Lawang pendapatannya jadi potongin terus, makin gede. Strategi apa nggak tahu nih. Strategi pengen menghancurkan ojolnya sendiri atau perusahaannya sendiri, nanti dia mau bikin perusahaan lagi. Bisa driver ojol mulai mengkhawatirkan pemasukan mereka. Mungkin lebih ke paket sih sekarang, aku sih milih ke paket dari awal ya. Dibunuh sama aplikasinya sendiri cuy, ternyata mereka bunuh diri rasanya. Wah ini kayaknya aplikasiku, ayo dong jalan dong. Aku mau lah, serverku tak nyalain ya. Kita bikin aplikasi sendiri lah ini. Puyeng aku, aplikasi yang waktu itu bisa lah ini harusnya. Ayo kita bikin komunitas, apalagi si Lalamove ini masuknya ke community loh cuy. Grup, jualannya by grup. Cuman kan kita sebagai aplikasi kan, aku mah kalau jadi punya aplikasi langganan aja deh, setiap bulan lu bayar ke gua nih 50.000, udah lu join aplikasi, lu pakai itu aplikasinya 50.000 buat nyalain server deh udah. Wah ini curhat-curhatan, kok ini sih. Pada akhir tahun lalu tarif ojol resmi dinaikkan. Oke. Bukan potongannya yang berat, potongannya yang berat. Potongannya. Ya selama kayak Maxim aja baru tumbuh udah banyak order fiktif, gimana bisa berkembang ya guys. Ini di market nih kalau kalian baca nih. Raksasa retail Amerika Serikat Bed Bath dan Beyond bangkrut, ya ampun, bangkrut meneh. Lu pada bangkrut cocok, puyeng gilanya. Pada bangkrut. Pensiun dini PLTU bagaimana nasib batu bara? Hari ini wilayah RI panas mendidih. Ini warning BMKG keluarga. Aduh panasnya mendidih. Katanya tanggal 17-an kemarin sempet nembus 37 derajat loh cuy. Berapa ya? Oke tinggi cuy. Panas ekstrim dan berbahaya, modar iki aku. Buset, panasnya begini Jawa. Yang ungu itu lebih tinggi ultravioletnya. Wow. Mana tingkat ininya? Ntar lagi kemarau coy. Aduh serem. Udah terlalu banyak mengagetkan ya kalau kripto mah, ya gitulah. Udah ngeliat bangkrut-bangkrutan begini berat. Oh ini nih. Tuh, kalau ngeliat baca di sini nih. Langkah Goto 20% bos. Aturan AS lemot, crypto coin berencana pindah ke Bermuda. Aduh, yang diserang itu sekarang bukan peraturannya, permainkan bukan peraturannya, yang diserang langsung exchangernya sama di hack begitu cuy. Ya.
Udahlah, nggak ngerti kripto juga aku sekarang, udah nggak update. Ini juga baru baca berita, baru stay di rumah. Kalau nggak kecelakaan begini, nggak nusap begini, aku juga nggak stay di rumah cuy. Masih ngeluyur aja aku pasti ini. Ini karena hari ini udah oke nih kayaknya gitu. Aku udah jarang, paling nyalain komputer cuman top up, orang top up voucher. Dan 2 minggu terakhir ini internetku juga aku gratiskan buat lingkungan sekitar. Ya edisi bulan Ramadan gitu, nyampe kemarin Lebaran baru aku off. Udah selesai, kita kembali ke normal lagi gitu. Jadi nggak ada ini sih. Kalau CNN ada apa? Tarif tol Cipali diskon. Mau kerja apa ini cuy? Kalau 20% aku masih bisa lah. Aku lalamu sendiri. Ya berat sih. Laporan pendapatan tuh. Total pendapatan 10 sampai 16 dalam seminggu tuh. Kelihatan nggak cuy? Dapat 950.000. Kecil banget kan? Pendapatan mingguannya. Ini 10 April, dari April ke tanggal 3 April tanggal 9 500. Dari 10 ke 16 900. Ya itu udah 1,5 jutaan, di 2 juta. Habis itu tanggal 2 17 23 nya cuma dapat 260.000. Ini aku pengen close bulanan Silalabu ini sulit cuy, beneran banyak banget aku punya masalah. Nah sekarang masalah mencret, aduh gila, gua hari bolak balik dari pagi cuy. Ini udah mules lagi perutku, aku udah minum obat juga nggak solusi loh. Tiap dikasih makanan langsung bablas, puyeng aku. Gitu. Dari Maret April udah 500, 1,5 2 jutaan, kepotong 2 minggu. Ini belum termasuk libur. Puyeng aku libur itu beneran. Maret ini grafiknya itu naik, April harusnya lebih naik lagi. Ini Maret aja 2 jutaan, ini 1,2, ini 1,8 sekarang. Bisa tembus di atas 3 juta sebenarnya, lebih. Ya cuman ya itu tadi bro, kayak gini alangannya macam-macam di jalanan hidup. Kalau aku konsisten sih konsisten pagi sampai sore gitu. Ya normal aja, jam 9 jam 10 jalan sampai jam 4 pulang gitu. Itu coy. Ya kalau nggak panas, nggak nusep, nggak macem-macem, nggak sakit. Kan aku selama berapa minggu ini sakit-sakitan mulu. Dari tanggal pertengahan bulan udah batuk-batuk seminggu tuh itu. Tanggal 20-nya kecelakaan. Terus 22 Sabtu mingguan drop lagi. Iya tanggal berapa 15 itu udah nungsep ya kecelakaan sampai drop. Sakit 20 kecelakaan lagi, dan sekarang mau jalan tapi sepi itu. Gitulah kadang, mau gimana hidup ini. Oke, unek-uneknya begitu ya. Aku kasih judul apa nih, ternyata pembunuh ojol itu dari aplikasi gitu ya. Keren gitu. Kok keren sih, emang cocok udah. Oke, thank you udah nonton, udah subscribe, udah ngikutin dari lika-liku hidup. Selama masih bisa diupload berarti masih hidup, kalau udah nggak ada upload berarti udah nggak ada, gitu aja. Buat catatan aja nih. Oke, thank you. Ini diku live 3 ya.